pada modul 2 kali ini saya akan menjelaskan tentang DBMS Environment. Sebelum kita membahas tentang DBMS Environment, kita akan membahas komponen-komponen yang ada dalam DBMS Environment tersebut. Komponen itu yang pertama adalah hardware. Kita bisa melihat gambar bahwa hardware, software, data, prosedur, dan orang itu akan saling berhubungan di dalam lingkungan DBMS ini. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini hardware merupakan suatu komponen yang ada di dalam PC, itu terkait dengan jaringan-jaringan yang ada di dalam komputer. Kemudian yang kedua adalah software. Software di sini terkait dengan DBMS, misalnya operating systemnya atau network softwarenya ataupun tools-tools yang ada di dalam ada di dalam DBMS tersebut, ataupun program aplikasi-aplikasinya, misalnya Access, SQL Server, MySQL, Oracle, dan sebagainya. Kemudian antara hardware, software, dan prosedur berserta orang itu terhubung dengan data. Jadi data ini merupakan jembatan antara hardware, software itu kita sebut dengan machine, kemudian prosedur dan people itu kita sebut dengan human. Jadi antara mesin dan human itu terhubung oleh jembatan yang disebut dengan data. Jadi kita jelaskan lebih lanjut, data digunakan oleh organisasi ataupun deskripsi dari skema-skema yang ada dalam DBMS. Kemudian prosedur merupakan instruksi atau aturan yang biasa kita aplikasikan, kita tulis, kita desain, dan kita gunakan dalam DBMS tersebut. Kemudian komponen yang terakhir adalah orang. Orang adalah suatu bagian yang menggunakan aplikasi DBMS ini. Kemudian setelah kita menjelaskan komponen-komponen dari DBMS, kita akan mencoba menjelaskan arsitektur yang bisa dipakai, yang biasa dipakai dalam DBMS. Kita menggunakan arsitektur ANSI PARC. Di sini ada 3 level arsitektur. Arsitektur yang paling atas yang pertama adalah external level, kemudian level di bawahnya adalah conceptual level, dan internal level beserta physical data organization. Kita mulai dari untuk menjelaskan arsitektur tersebut, kita akan menjelaskan tingkatan-tingkatan itu mulai dari eksternal lebih dahulu. Level tertinggi dari abstraksi data kita sebut dengan external level. Di level ini kita hanya menunjukkan sebagian saja dari basis data yang dilihat dan dipakai, yaitu hanya basis data yang relevan bagi seorang pemakai atau user. Kemudian tingkatan yang kedua atau conceptual level. Level ini menggambarkan data. Apa sih yang bisa kita pakai data tersebut atau what yang sebenarnya disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data yang lain. Hal-hal yang digambarkan dalam level konseptual, misalnya yang pertama adalah semua entitas beserta atribut dan hubungannya. Kemudian batasan data, informasi semantik tentang data, dan yang terakhir adalah keamanan dan integrasi informasi. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah tingkatan fisik atau internal level. Merupakan level terendah yang menunjukkan bagaimana atau data disimpan secara fisik di dalam tempat penyimpanan atau storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah alokasi ruang penyimpanan, data dan indeks. Yang kedua adalah deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran dan penyimpanan data. Kemudian yang ketiga adalah penempatan record, dan yang terakhir adalah penempatan data dan teknik enkripsinya. Setelah itu kita akan menjelaskan tentang data independence. Tujuan utama dari arsitektur basis data adalah memelihara kemandirian data atau independence data. Artinya, perubahan pada satu level tidak mempengaruhi level yang lain.
metode ini akan mengubah pola data tersebut dalam hal penyimpanannya, sehingga perubahan tersebut tidak menyebabkan suatu program aplikasi dapat ditulis kembali. Ada dua jenis data independence. Yang pertama adalah physical data independence, yang akan merubah level internal tanpa mengganggu skema konseptual atau eksternal. Kemudian jenis yang kedua adalah logical data independence, akan mengubah level konseptual tanpa mengganggu skema eksternal. Prinsip ini harus diterapkan dalam pengelolaan sistem basis data karena yang pertama adalah DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah software pengelolaan data, memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, untuk memindahkan perkembangan program aplikasi, dan yang terakhir adalah memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh database administrator. Kemudian dalam bahasa pemrograman dalam basis data, kita mengenal dua bentuk bahasa. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Hal ini akan mendefinisikan struktur atau skema basis data di dalamnya, termasuk record, elemen, kunci elemen, dan relasinya. Kemudian yang kedua adalah Data Manipulation Language atau DML, bahasa yang memperbolehkan user untuk mengakses atau memanipulasi data. Ada dua jenis DML. Yang pertama adalah prosedural, yaitu akan mensyaratkan user menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana mendapatkannya. Kemudian jenis kedua adalah non-prosedural, membuat user dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian manipulasi data dapat berupa penyisipan atau penambahan data baru ke dalam basis data. Yang kedua, penghapusan data dari basis data. Yang ketiga adalah pengubahan data di basis data, dan yang keempat adalah pengambilan informasi yang tersimpan di dalam basis data. Kemudian selanjutnya ya, setelah hal tersebut kita akan menjelaskan tentang model data berbasis record. Di sini ada 3 macam model data berbasis record. Yang pertama adalah model relasional. Ya, yang kedua adalah model hierarki, dan yang ketiga adalah model jaringan. Sampai saat ini model yang akan selalu kita gunakan dalam basis data ini adalah model relasional. Oke. Demikian modul yang kedua, kita akan lanjutkan modul yang ketiga.